Dan itu saya masih belum lihat bahwa Presiden Prabowo mempraktekkan suatu diplomasi dengan dukungan diplomatic establishment, Kementerian Luar Negeri dan berbagai stakeholders bersama-sama menjalankan. Nggak bisa dijalankan sendirian sehebat apapun seorang presiden. Kayak diplomasi dipraktekkan oleh Presiden Prabowo itu kan, kalau dalam bahasa populer disebut one man show. Apakah negara sebesar Indonesia dengan jumlah penduduk juga salah satu terbesar di dunia, dengan wilayah salah satu terbesar di dunia, bisa diurus dengan one man show, satu orang tampil untuk mengatasi seluruhnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Buniyani, host Panggung Belakang, yang setiap pekan itu menghadirkan Panggung Belakang bersama narasumber-narasumber yang kita percaya bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan kali ini kita mengundang diplomat Hazairin Pohan, yang beliau adalah mantan duta besar di Polandia, lalu kemudian juga mantan duta besar di PBB dan juga pernah menjadi direktur Eropa Timur dan Eropa Tengah di Kemenlu. Apa kabar, Bang Has? Alhamdulillah baik. Sehat ya, Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat Lebaran dulu. Oh, minal aidin wal faizin. Betul, Bang. Ya, jadi kita juga kepada para penonton mengucapkan minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin. Ini kita dari kru KBA News mengucapkan selamat berlebaran, selamat berlibur panjang ya. Tapi sekarang udah mau masuk, dan kita meminta maaf kalau pernah ada salah kata. Baik, Bang Has. Jadi kita kembali berjumpa untuk ngobrol-ngobrol mengenai politik luar negeri dan juga diplomasi RI di luar negeri. Dan untuk hari ini, edisi hari ini kita mau sedikit berbincang mengenai 6 bulan pemerintahan yang baru ini. Nih, Pak Prabowo sudah 6 bulan, pada tanggal 20 April mendatang. Jadi ya cukup lah ya. Mestinya kan udah 100 hari biasanya ya, orang itu menggunakan 100 hari saja. Tapi kita ini sekarang menggunakan 6 bulan. Nah, menurut Bang Has, ini bagaimana kondisi dari diplomasi kita ke luar negeri, lalu juga politik luar negeri kita, dan bagaimana yang Abang lihat sekarang ini? Satu kata yang saya simpulkan dalam evaluasi kita selama 6 bulan ini adalah saya belum yakin terhadap politik luar negeri yang dijalankan oleh Presiden Prabowo. Iya, in what way? Dalam hal apa ini Bang Has belum yakin ini? Jadi kalau kita memperhatikan gaya diplomasi yang dipraktekkan oleh Presiden Prabowo itu kan, kalau dalam bahasa populer disebut one man show. Apakah negara sebesar Indonesia dengan jumlah penduduk juga salah satu terbesar di dunia, dengan wilayah salah satu terbesar di dunia, bisa diurus dengan one man show, satu orang tampil untuk mengatasi seluruhnya? Logika itu mengatakan bahwa satu negara besar itu dengan berbagai kepentingannya dalam situasi format global yang begitu kompleks sekarang itu memerlukan satu concerted efforts, usaha bersama. Dan itu saya masih belum lihat bahwa Presiden Prabowo mempraktekkan suatu diplomasi dengan dukungan diplomatic establishment, Kementerian Luar Negeri dan berbagai stakeholders bersama-sama menjalankan. Nggak bisa dijalankan sendirian sehebat apapun seorang presiden. Apalagi di dalam artikel itu saya menuliskan bahwa Prabowo Iwano Soekarno. Soekarno itu adalah menjadi satu presiden kita yang menurut saya yang masih belum ada saingannya. Kita tahu dalam sejarah dalam hal diplomasi luar negeri ya, dalam pelaksanaan politik luar negeri. Bayangkan kita baru merdeka 45 dan kemudian dalam waktu singkat Bung Karno berhasil menyelenggarakan yang disebut Konferensi Bandung Asia Afrika tahun 55. Jadi masih negara ini masih baru tapi sudah bisa meyakinkan, dan sekarang bekas ini, legasi-legasi dari Bung Karno ini sampai sekarang masih dirasakan oleh dunia, terutama kalau kita pergi ke Afrika, mereka masih ingat itu. Dan yang kedua itu kita lihat bahwa Bung Karno itu, bayangkan habis Perang Dunia, habis-habisan di Eropa dan di Pasifik, dan kemudian Bung Karno mencanangkan bahwa
Indonesia akan menjadi satu negara kesatuan dari Sabang sampai Merauke, dan pada saat itu Belanda sebagai negara penjajah kita sebelum proklamasi itu berusaha untuk kembali lagi. Jadi meninggalkan suatu persoalan yang disebut sebagai masalah teritorial negara. Jadi bentuk negara kita, negara serikat, kemudian macam-macam perkembangan sejarah itu menunjukkan bahwa memang ada persoalan yang tersisa dari kita dengan Belanda. Sebelum kita menyelesaikan persoalan itu, maka kita harus menyelesaikan masalah negosiasi wilayah-wilayah yang paling utama adalah masalah Irian Barat, West Papua pada waktu itu. Dan itu bayangkan Soekarno melakukan satu diplomasi langsung dengan Presiden Kennedy dan menyelesaikan masalah ini once and for all, dan Indonesia menjadi satu negara yang mempunyai wilayah dari Sabang sampai Merauke. Ini kalau kita lihat dari Bung Karno. We realize that they come on a mission of peace, and we want them to know that the people of this country share their great desire that the problems which disturb the tranquility of the world be settled in a peaceful manner, in a manner which represents the desires of the people who are involved to live their own lives in freedom, a peace which is real, which permits an orderly settlement of difficult problems, a peace which represents the basic aspirations of people everywhere, a matter of such great importance, quite rightly, to the people who met in Yugoslavia, to live out their own lives in the way they choose. Our task is to communicate the thoughts and concerns of the Belgrade Conference to you, Mr. President. Our thoughts and concerns about the present situation in the world. Pak Harto juga memiliki satu legasi yang besar, dan juga kalau kita melihat dari pengalaman kita waktu zaman Pak Harto, zaman Orde Baru itu, Pak Harto adalah yang menciptakan ASEAN ini. Kalau nggak ada Pak Harto nggak ada ASEAN. Dan itu seluruh orang ASEAN itu menyadari bahwa ini peranan Indonesia dalam rangka pembentukan ASEAN itu sangat instrumental. Tahun 67 Bang ya? 67. Dan itu baru belum setahun lah mungkin Pak Harto ya, baru setahunan ya? Iya, baru setahun. Dan yang kalau kita lihat juga kira-kira pada zaman Pak Harto, di samping juga kita tahu dalam sejarah bahwa beliau berhasil menempatkan Indonesia sebagai negara yang bersuasembada pangan. Setelah 84 dapat swasembada, pada waktu itu ada pertanyaan di kalangan kita, bisa enggak kita mempertahankan swasembada beras? Karena rupa-rupanya mempertahankan swasembada beras pun tidak mudah. Kami terus berusaha, di sampingnya ekstensifikasi menambah daripada areal sawah, juga meningkatkan daripada intensifikasi tersebut. Dan ini hari antara lain dalam rangka menaikkan daripada produksi beras dengan intensifikasi menggunakan pasangan pupuk, dirubah dengan menggunakan pupuk curah, sekarang diganti dengan pupuk tablet. Apa sebabnya? Ini juga atas dasar daripada penelitian, dan logikanya memang demikian. Karena dengan mempergunakan pupuk curah itu ditebarkan, ada sebagian terbang, kemudian nyangkut pada pohon. Sebelumnya kemudian lantas menjadi masuk tanah, katut kepada air. Sehingga diperkirakan itu oleh ahli-ahli kita, paling tidak 20% itu hilang. Tidak efisien. Sekarang bagaimana agar supaya bisa tercapai, yang 20% itu betul-betul bisa dihemat. Satu-satunya ya yang nyangsang kepada pohonnya dihilangkan, kemudian yang larut itu juga supaya dihilangkan, satu-satunya dengan tablet. Nah, ternyata dengan tablet itu menghemat 20% seperti tadi bisa kita capai. Yang biasanya dengan pupuk curah 1 hektar dalam rangka Suprainsus membutuhkan 250 kg kan. Nah, sekarang itu 20% bahkan lebih, ternyata cukup di antara 150 sampai 187,5 kg saja.
Jadi kalau sekarang pemerintah sekarang bicara terus omong-omong terus soal mengenai pangan, mengenai ketahanan pangan, ketahanan energi, tapi kita masih belum melihat kira-kira seperti apa dan belum memuaskan bagi kita. Jadi Pak Harto pada waktu itu sudah berhasil dan kemudian kita tahu juga bahwa dalam rangka pembentukan kerjasama selatan-selatan dalam kerangka gerakan non-blok itu Pak Harto sangat diingat oleh bangsa-bangsa lain itu. Jadi beliau meninggalkan satu legasi. Even kalau kita lihat misalnya presiden ketiga yang ingin saya highlight di sini adalah seperti Pak SBY waktu masa presiden. Beliau itu berhasil mengartikulasikan bahwa politik luar negeri bebas aktif itu tidak pada waktu masa-masa awal waktu Bung Hatta menurunkan satu doktrin politik luar negeri di mana satu kapal kecil berlayar, sampan kecil berlayar di antara dua karang. Pak SBY mengatakan bahwa Indonesia sekarang itu sudah berubah menjadi satu fleet, suatu armada yang besar, gitu. yang besar sekali dan berada di ocean. Iya. Tidak lagi di antara dua karang. Tidak antara dua, tapi di ocean. Dan sayang sekali ocean itu sampai hari ini kita ketahui bahwa itu namanya turbulence oceans. Jadi masih bergejolak ini. Ini SBY mengatakan itu. Pak SBY juga mengatakan bahwa Indonesia adalah satu contoh negara di mana Islam dan pembangunan itu can go hand in hand. Jadi selama ini ada satu usaha untuk mempertentangkan antara Islam dan pembangunan, dan SBY berhasil mengatakan. Di samping juga beliau juga berhasil mengartikulasikan politik luar negeri kita itu dengan mengatakan bahwa politik luar negeri Indonesia ke depan itu kita bersahabat dengan semuanya. Thousands of friends dan zero enemies. We cannot afford to have even a single enemy. Itu Pak SBY. Dari itu saya kira masih relevan untuk diteruskan, untuk dilanjutkan. Nah sekarang kita tanya kira-kira seperti apa Prabowo akan meninggalkan satu legacy dalam rangka untuk diplomasi. Saya masih belum melihat. Jadi ini masih one man show dan masih banyak omong-omong, dan saya masih belum yakin sampai hari ini bahwa Pak Prabowo itu akan berhasil meninggalkan satu legasi penting dalam kerangka politik luar negeri bebas dan aktif. Iya Pak, oke Pak. Itu abang lihat itu tadi persoalan yang pertama adalah soal Pak Prabowo itu yang one man show. Jadi dia tampil di seluruh pentas. Beliaulah yang mau tampil. Nah itu juga dalam menulis skenario juga itu nggak bisa. Ada itu pelaku, pemeran utama, ada figuran, pokoknya banyak tim lah gitu Bang. Ya, gitu. Karena kalau kita bicara mengenai diplomasi itu kan konten dari diplomasi itu semuanya. Politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan masuk di sana. Itu jadi memang satu paket keseluruhan, sehingga stakeholders, kalau kita bicara mengenai foreign policy Indonesia itu stakeholdersnya semua dari unsur-unsur yang ada di pemerintah itu, terutama tadi saya sebutkan masalah mengenai mengenai konten atau substansi, mengenai politik, mengenai ekonomi, mengenai sosial budaya, dan mengenai pertahanan. Itu semua satu paket dalam satu kebijakan luar negeri. Apalagi yang Bang lihat yang kelihatannya mungkin perlu diperbaiki lah, mungkin kalau kita bisa bilang begitu ya. Iya, ini memang waktu singkat ya, bagaimana ini bisa untuk keadaan ini diperbaiki. Oleh karena itu saya melihat ini sebenarnya masih ada waktu ya. Jadi kalau kita lihat plusnya dari Pak Prabowo ini adalah dia adalah seorang foreign policy president. Kita ingat 10 tahun kita dengan zaman Pak Jokowi yang juga sangat minder untuk dalam pergaulan internasional dan tidak pernah hadir dalam sidang PBB yang sebenarnya untuk negara sebesar Indonesia ini sangat memalukan, dan ini tidak sesuai dengan visi dan misi dari pendiri negara kita. The Founding Fathers menciptakan Republik Indonesia dengan proklamasi itu sudah mempunyai satu visi bahwa negara ini akan memainkan peranan penting dalam panggung global. Kita ditakdirkan untuk menjadi suatu negara besar, dan kita memiliki berbagai atribut untuk kita mengkualifikasi diri kita sebagai suatu negara besar. Dan ini sama sekali tidak terrepresentasikan oleh Jokowi selama 10 tahun itu, dan sehingga ini sebenarnya kalau kita kembali lagi kepada Prabowo dari awal-awal, dari mulai start sebagai seorang presiden itu sudah membuat satu blunder misalnya waktu menandatangani joint communique antara Indonesia dan Cina, di mana paragraf yang berkaitan dengan Laut Cina Selatan itu ditulis menurut saya sangat sembarangan. Dan ini tidak akan pernah terjadi apabila pembantu Pak Prabowo itu orang-orang profesional. Bayangkan dulu zaman Bung Karno itu, memang Bung Karno sudah seorang tokoh hebat ya kan.
Pak Harto itu sudah tokoh hebat, SBY itu sudah tokoh hebat, tapi mereka dikelilingi oleh orang-orang yang memang sangat menguasai masalah-masalah luar negeri dan mampu berkomunikasi secara internasional. Bung Karno itu ada Syahrir di sana misalnya, seorang yang sangat kritis, ya seorang tidak. Ada Haji Agus Salim misalnya yang sangat fenomenal, ya kan. Ada Subandrio waktu dalam pendirian politik kita terakhir itu, dan kemudian ada Rusra Bulgani dan berbagai tokoh-tokoh yang hadir di sana itu, dan mereka semua itu secara bersama-sama memainkan satu diplomasi, masing-masing melakukan perannya sesuai dengan bidangnya, dan itu semuanya sampai sekarang kita masih ingat bahwa ini sangat fenomenal. Dan kalau kita bicara mengenai manpower pada waktu zaman diplomasi Bung Karno itu, saya masih belum melihat negeri ini memiliki tokoh-tokoh sekelas itu. Padahal kita baru merdeka, dan mereka juga pada waktu bangsa kita masih 90% kita masih buta huruf. Tapi dunia mengenal kita memiliki tokoh-tokoh seperti, dan ini mereka berhasil mengartikulasikan keadaan Indonesia pada waktu itu masalah pengakuan kedaulatan ke dunia global. Dan ini memang orang-orang hebat. Jadi kalau kita lihat dengan Pak Prabowo, orang hebatnya siapa? Pak Harto punya banyak orang. Ada Ali Alatas yang sangat fenomenal. Ada Mokhtar Kusuma Baja. Bagaimana perjuangan Pak Harto dalam rangka untuk wawasan Nusantara waktu itu, akhirnya keluar Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 82 yang menambah wilayah RI itu 3 kali lipat dari keadaan sebelumnya. Ini kan satu legasi yang sangat luar biasa, ya kan? Bahkan seperti tadi saya katakan, saya agak bosan-bosan mengutip kembali, Pak SBY itu menurut saya orang yang terbaik untuk mengartikulasikan kira-kira keadaan kita sekarang itu, melahirkan suatu visi dan misi kita dan apa yang mesti kita lakukan. Itu beliau dengan sangat artikulatif merumuskan kembali pengertian politik luar negeri aktifnya seperti itu, thousands of friends and zero enemies. Itu termasuk, dan bagaimana beliau juga berupaya menjadikan Islam Indonesia itu sebagai negara Muslim terbesar di dunia itu diartikulasikan sebagai satu negara di mana pembangunan dan Islam itu bisa berjalan bergandengan tangan. Nah, ini satu hal itu. Lalu Prabowo akan melakukan 3 hal menurut saya yang perlu dilakukan oleh Prabowo. Yang pertama itu adalah bagaimana supaya institusi diplomasi direform kembali. Jadikan satu mesin yang besar. Jadi kalau mesin yang besar, nggak bisa Pak Prabowo jadi pemain tunggal lagi. Tidak bisa lagi dia harus bekerja dalam tim. Satu tim yang besar, dan memang itu mohon maaf di sini sangat diperlukan orang-orang profesional yang sangat memahami politik global, yang sangat memahami sejarah negeri ini. Bagaimana kita bicara diplomasi Indonesia kalau kita nggak paham dengan sejarah negeri ini? Ya kan? Bagaimana kita memainkan diplomasi kalau kita memang tidak paham politik internasional? Jadi kalau hanya sekedar bisa bahasa Inggris, saya kira itu tidak qualified. Banyak yang bisa bahasa Inggris. Agus Salim memiliki pengetahuan belasan bahasa asing yang sangat fasih, dan dia bisa berdebat dengan bahasa asing itu. Dan ini menurut pengamatan saya, even diplomat kita sekarang ini, termasuk pada waktu zaman saya dulu itu, belum ada seimbang sekualiti dan seperti Agus Salim pada waktu itu. Jadi ada kemampuan untuk mengartikulasikan itu, dan memang tadi saya katakan paham sejarah di negeri kita, paham dengan persoalan di negeri kita, dan paham mengenai politik internasional. Disitulah kita bermain dalam diplomasi, dan itu diperlukan orang-orang yang juga memang sangat profesional. Tidak hanya menguasai bahasa. Tadi saya katakan tadi 2 hal yang paling penting itu. Kalau hanya sekedar menguasai bahasa, nanti seperti kata guru-guru saya waktu saya pendidikan diplomat dulu, katakan jangan kalian menjadi seorang hanya sebagai tour guide, hanya bisa bahasa asing. Substansi is very important for us to fight for Indonesia di dalam panggung global. Jadi ini sangat penting. Dan kemudian tadi kita sebut juga Mokhtar Kusuma Baja pada waktu beliau melihat, dan kemudian dilanjutkan oleh Pak Ali Alatas itu yang sangat luar biasa. Kalau orang di UR itu di PBB mengatakan seperti Pak Alatas itu preman yang multilateral. Jadi nama itu sangat dikenal, dan kemudian beliau banyak memberikan suatu, kalau terjadi deadlock di dalam satu perundingan di global itu, Pak Ali Alatas ada penyelamat karena beliau bisa merumuskan. Intinya Abang menyarankan agar Pak Prabowo carilah orang-orang seperti Ali Alatas lah, membantu beliau begitu. Jadi ini jangan disalah pengertikan bahwa kalau saya melihat apa sih bedanya diplomat profesional dengan diplomat karir. Dua-dua ini memiliki kelemahan dan kekurangan.
ya kan. Kalau diplomat karir itu biasanya kurang aware dengan situasi politik dalam negeri. Padahal saya katakan penting sekali menguasai masalah dalam negeri kita ini supaya kita bisa berdiplomasi, dan itu kurang. Apalagi jaringan politik, ya kan. Kelebihan dari orang-orang yang non karir itu seperti Subandrio misalnya waktu Menteri Luar, seperti Nusrat Bulgani misalnya sebagai Menlu, mereka adalah orang politik. Jadi kedekatan hubungan seorang Menteri Luar Negeri dengan Presiden itu sangat penting dalam diplomasi itu. Jadi sehingga banyak hal-hal yang harusnya melalui suatu proses birokrasi yang panjang itu dipotong karena mereka berteman panggil nama aja kan antara mereka itu. Gimana cak kabar ya gimana gini. Jadi mereka langsung untuk merumuskan satu kebijakan itu dengan satu dialog karena ada kedekatan. Begitu juga seorang duta besar yang diangkat sebagai orang karir di luar. Kita sebagai orang terbentuk sebagai orang karir itu kita sangat birokratis dalam rangka menjalankan tugas. Sementara kalau orang-orang yang punya kedekatan dengan presiden itu mereka kadang-kadang bisa langsung kontak dengan lingkungan terdekat dengan presiden untuk satu masalah yang membuat. Tapi mungkin kemampuan beliau mungkin di bawah ini ya, di bawah yang karir dong. Jadi itu yang satu institusinya harus di refurbish kembali, dikembalikan kepada fungsinya bahwa ini adalah institusi yang stakeholdersnya cukup banyak dan kepentingannya cukup banyak. Dan ini dimainkan oleh banyak operator-operator. Jadi satu orang atau didampingi oleh 3 wamen itu bukannya itu menurut saya solusinya bukan di situ. Solusi adalah bagaimana kita bisa membangun kembali satu jajaran diplomasi kita yang memang able dan kompeten melaksanakan tugas-tugas diplomasi kita. Jadi sangat penting itu untuk dia. Nah yang ketiga itu yang paling penting bagi saya supaya kita menghindari apa yang disebut sebagai one man show tadi itu, dan kemudian nggak ada yang tahu apa what's going on yang terjadi sekarang tuh. Banyak bahkan pejabat juga nggak mengerti ini arahnya kemana kita. Dan itu sangat berbahaya dalam satu diplomasi bagi negara sebesar Indonesia. Oleh karena itu saya menyarankan, kira-kira pernah juga disinggung dalam berbagai pertemuan-pertemuan di kalangan internasional dan kalangan dubes, kalangan dari think tank, bahwa memang kita harus memiliki suatu white papers, buku putih untuk bisa menggambarkan kira-kira objektif kita apa, isu yang menjadi perhatian kita apa, dan apa target pencapaian bagi kita. Dan seperti banyak negara memiliki satu buku putih, yang ini juga perlu sehingga semuanya ini bisa menjadi acuan bagi semua stakeholders tadi. Dan juga seperti kita ketahui dalam literatur internasional dikatakan bahwa memang white papers itu atau buku putih itu juga merupakan suatu referensi dalam rangka CBM, confidence building measures, pembinaan keyakinan kepercayaan. Jadi Australia punya buku putih, akhirnya kita mengetahui mereka itu maunya apa dan mereka mau kemana, targetnya apa. Tidak cerita bagaimana mereka melakukannya, karena itu bagian dari rahasia, bagian dari secret of diplomasi itu ya di situ. Tapi dalam rangka untuk objektif, Indonesia jelas sekali kita memiliki satu objektif dan kita bisa mengakses capaian kita berapa dan kemudian kita akan kemana melangkah dan apa yang mesti kita lakukan di sana. Di situ bisa digambarkan, dan ini penting acuan bagi seluruh stakeholders. Jadi Menlu dengan wakil Menlunya, dengan dirjennya, dengan para direkturnya, dengan kepala perwakilan kita 130-an di luar negeri, termasuk kepala konsuler, termasuk juga teman-teman kita stakeholders yang berada di luar Kemlu itu ada Kementerian Pertahanan, Perdagangan dan sebagainya. Semuanya mengerti kira-kira yang namanya capaian-capaian seperti apa yang kita inginkan dengan satu diplomasi. Itu satu buku putih diplomasi itu sangat penting. Dan Pak Prabowo masih punya waktu apabila punya, sehingga masalah one man show itu bisa diatasi, perbaiki institusinya, perkuat profesionalismenya, jajar profesional, dan kemudian ketiga buat acuan sebagai reference, sebagai guide untuk para pelaku dalam diplomasi kita itu. Satu yang saya sebut tadi sebagai buku putih. Begitu Bang Budi. Makasih banyak Bang Has. Ini sudah banyak sebetulnya yang sudah dibicarakan, tapi lebih banyak lagi yang belum kita bicarakan. Sehingga nanti kita perlu ngobrol-ngobrol mungkin untuk pekan depan ya Bang ya. Tapi para pemirsa perlu nanti saya mau sedikit ngasih tahu tadi bagaimana canggihnya Soekarno tadi Bang ya. Diperbaiki kalau saya agak sedikit salah. Jadi dulu Soekarno ketika itu berdiplomasi mendapatkan kembali Irian Barat menggunakan tangan Amerika untuk menekan Belanda. Canggih nggak? Belanda itu NATO. Belanda itu NATO. Tapi bisa dikerjain oleh Soekarno menggunakan tangan Amerika. Itu kalau saya boleh sedikit mengurai masalah itu, karena memang Soekarno itu kita ketahui tidak saja seorang intelektual. Beliau banyak membaca dan banyak mempelajari sejarah dunia dan mempelajari berbagai ideologi, sehingga beliau itu paham sekali bagaimana international politics pada waktu itu. Dan
bagaimana bisa bongkar dengan misalnya soal Freeport, tapi bagi kita waktu itu masalah kedaulatan negeri ini, teritori kita di Sabah Sampai itu sangat penting sekali bagi kita, dan Soekarno berhasil mencapainya yang seperti kita nikmati sekarang. Nah sekarang pertanyaan kita, Pak Prabowo kira-kira seperti apa legasi yang mau dicapai gitu kan? Ini tambahan lagi itu adalah bagaimana reaksi Indonesia menghadapi pengumuman Trump dalam konteks untuk reciprocal tax itu. Kalau Anda memperlakukan kami 32, kami juga memperlakukan 32. Dan itu membawa dampak yang luar biasa. Dan ini memang persoalannya adalah persoalan bilateral. Betul. Tapi kelihatannya nadanya Indonesia lebih melihat masalah itu perlu kita kesepakatan regional. Saya kira memang kesepakatan regional sama seperti Uni Eropa juga mereka melakukan pertemuan-pertemuan. Tapi pada intinya karena persoalan dari ini adalah persoalan dari masing-masing negara. Kalau Singapura punya persoalan sendiri, punya angka sendiri, kita punya angka sendiri, juga Thailand juga punya, Filipina punya, semua berbeda-beda. Dan itu nggak bisa dinegosiasikan dalam satu blok. Kalau reaksi bersama mungkin bisa secara politis, tapi kalau secara mau kita menyelesaikan persoalan ini, kita harus duduk dan langsung bisa berbicara secara bilateral antara Indonesia dengan Amerika, dalam hal ini antara Presiden Prabowo dengan Presiden Trump. Harus bisa menyampaikan ini bahwa kita akan mencapai kesepakatan kita ke depan seperti apa mesti kita lakukan. Ini harus ada itu. Ini kelihatan juga dalam penanganan masalah, apalagi ya kita lihat masalah ekonomi yang begitu banyak situasi dalam negeri ini yang masih belum menggembirakan, dolar menguat begitu tajam lebih dari angka-angka sebelumnya, lalu kemudian ada persoalan-persoalan mengenai pasar modal semua jatuh, dan karena itu ini sangat krusial bagi kita soal ekonomi, dan di sini diperlukan kepiawaian seorang pemimpin kepala negara, walaupun dia seorang presiden yang namanya foreign policy president, seorang presiden yang suka berdiplomasi dan memang menyenangi dalam diplomasi. Tapi saya ingin menggarisbawahi di sini bahwa diplomasi itu bukan sekadar omong-omong gitu. Ya siapa? Jadi terima kasih banyak Bang Has untuk pencerahannya hari ini. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini ditonton oleh para sahabat, dan silahkan komentar di kolom komentar kalau para sahabat, para penonton itu mempunyai opini. Ya, jadi kita juga menerima masukan juga kira-kira apa yang diinginkan oleh penonton. Jadi para penonton KBA News, demikian dulu bincang-bincang kami. Saya Buniyani dengan diplomat senior Hazarin Pohan, dan kita bertemu pekan depan. Dan mungkin kita akan melanjutkan karena ini topiknya lumayan besar sehingga kelihatannya ini perlu dilanjutkan untuk pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.